Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Oke, hari ini kita akan tutorial untuk uji hipotesis pengaruh antara X1, X2, dan Y. Jadi, uji hipotesis regresi linear berganda karena ada dua variabel X dan satu variabel Y dengan menggunakan Smart PLS 4. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita buka dulu Smart PLS-nya. Oke, sudah terlihat ini adalah tampilan dari Smart PLS 4. Lalu kita langsung coba aja. Kita mulai dari uji validitas dan reliabilitas. Jadi kita mau uji nih, kita bikin dulu modelnya pertama kali. Kita klik dua kali aja. Lalu model ini nanti kita hapus ya teman-teman. Ini datanya kita ubah dulu dari ulang aja. Jadi dari model dan ini juga kita hapus aja. Oke, ini praktik. Kita bikin new project, lalu ada kita tulis praktik aja. Terus kita import data filenya. Kita punya data file yang mau kita analisis. Ini misalnya data uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita import semua. Di sini katanya Smart PLS assume every empty value as missing 0. Jadi katanya ini semua udah diisi. Nilai minimalnya adalah 1, yang isi skornya nilai maksimalnya adalah 5. Oke, kita import aja. Di sini ada indikator. Indikatornya itu berarti butir soalnya 21, sampel yang isi ada 100 orang. Lalu missing value semua nggak ada yang missing atau semuanya isi, nggak ada yang kosong. Oke, kita back. Kita lanjut create modelnya seperti yang lalu sudah dikerjakan. Kita pilih klik PLSM, lalu modelnya misalnya mau model apa? Misalnya regresi gitu boleh. Regresi berganda. Kita save. Nah, ini sekarang kita bikin latent variabelnya. Jadi kita punya X1, X2, sama Y variabelnya. Jadi kita mau menguji ini. Kita mau menguji X1 itu adalah pendidikan karakter mahasiswa, X2-nya adalah self-confidence, lalu terhadap nilai IP semester itu adalah Y atau variabel terikatnya. Nah, itu yang mau kita uji, jadi ada X1, X2, dan Y. Kita bikin latent variabelnya. Ini untuk X1, alfanya kita hapus, kita bikin X1. Oke, nah X1 boleh kita masukkan nih variabel butir-butir soal yang mengenai variabel ke satu aja. Variabel pendidikan karakter tadi ya. Nah, ini kita ke bawahin. Kita mau ganti-ganti pakai select. Nah, misalnya kita mau ke arah kiri nih. Nah, kita gini aja. Oke, kita bikin variabel kedua. Klik lagi latent variabel. Kita klik X2. X2, lalu kita masukin lagi indikatornya. Oke, kita drag. Sorry. Bentar dulu aja, ini kita hapus. Ini kita hapus karena salah. Kita drag lagi X21 sampai X27. Oke. Oke, lalu ini kita geser lagi. Lalu sekarang variabel terikatnya atau Y, kita langsung bisa bikin. Ya, gitu. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita mau menguji eh, variabel X1, X2 terhadap Y. Jadi X1 terhadap Y, berarti kita bikin koneksinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y gitu. Nah, hipotesisnya apa nih yang bisa kita bikin X1 terhadap Y? X1 itu tadi adalah pendidikan karakter.
X2 adalah self confidence. Jadi kalau kita bikin hipotesis misalnya seperti ini, pengaruh X1 atau pendidikan karakter mahasiswa terhadap nilai IP semester mahasiswa. Lalu bikin lagi hipotesis keduanya, yaitu pengaruh self confidence terhadap nilai IP mahasiswa, seperti itu ya. Jadi ini ada dua hipotesis yang bisa kita lakukan dengan model latent variable seperti ini. Lalu langsung aja kita calculate, kita uji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, ini kita start calculation. Keluar nih angka-angka ini, kita harus apa sih yang harus kita lakukan saat menguji validitas? Oke, ini saya tutup dulu. Kita masuk ke teorinya ya. Uji hipotesis. Ini kita masuk ke uji hipotesisnya. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Ini uji hipotesisnya. Jadi uji validitas dan reliabilitas, ini kita mau uji hipotesis ya, uji analisis data. Pertama syaratnya itu kita bikin dulu rumusan masalah apakah terdapat pengaruh positif pendidikan karakter terhadap nilai IP semester mahasiswa UCA. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif self confidence terhadap nilai IP semester mahasiswa. Eh, Pendidikan karakter adalah X1, self confidence adalah X2, lalu IP semester adalah Y ya. Oke, ini hipotesis deskriptifnya. H0 tidak terdapat pengaruh positif terhadap pendidikan karakter terhadap nilai IP semester mahasiswa. H1-nya terdapat pengaruh positif terhadap nilai IP semester mahasiswa. Lalu H0-nya untuk hipotesis yang kedua berarti tidak terdapat pengaruh positif self confidence terhadap nilai IP semester mahasiswa. Lalu H1-nya terhadap pengaruh positif self confidence terhadap nilai IP semester mahasiswa ya. Jadi ini ada hipotesis deskriptifnya. Lalu hipotesis statistiknya yaitu row 1 sama dengan 0 dan row 1 sama dengan tidak sama dengan 0. Selalu kayak gitu. Yang kita butuhkan apa sih? Kita berharapnya di hipotesis ini atau dugaan sementaranya bahwa kita menerima H1 dan menolak H0. H1 itu apa? Berarti hipotesis yang kita inginkan, yaitu adanya pengaruh positif terhadap X1, X2 terhadap Y gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin berharapnya hipotesis atau dugaan kita itu diterima, yaitu H1 diterima, maka H yang lainnya ditolak, berarti H0-nya ditolak. Kita menduga semoga penelitian kita H1 diterima, H0-nya ditolak. Oke, ini hipotesis statistiknya. Lalu kita sebelum uji hipotesis, kita harus melakukan syarat uji validitas dan uji reliabilitas dulu. Kalau dengan menggunakan Smart PLS, uji validitas itu harus memenuhi langkah-langkah berikut, yaitu ada nilai outer loading-nya harus lebih besar dari 0,7, nilai AVE-nya harus lebih besar dari 0,5, corner locker-nya harus X1 variabel itu dengan variabelnya sendiri harus lebih kuat dibandingkan hubungan dengan variabel yang lainnya. Kalau cross loading juga indikator variabel itu sendiri harus lebih kuat dengan indikatornya. Jadi kalau corner locker itu hubungannya dengan variabel dan variabelnya, kalau cross loading itu indikator variabel dengan si indikatornya. Lalu ada HTMT, itu adalah keberhubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oke, langsung kita coba aja. Pertama, uji outer loading. Kita stop share dulu, kita masuk lagi ke Smart PLS-nya. Oke, kita buka pertama outer loading, klik outer loading di kiri, lalu kita lihat. Nah, ini langsung keluar matriksnya. Jadi outer loading, kita klik outer loading, keluar seperti ini. Harus lebih besar dari 0,7. Nah, X1 udah lulus semua nih, tapi X2 ada yang merah nih. Di bawah 0,7 dia merah. Lalu Y juga ada yang merah. Nah, kita ingat-ingat ya, kita harus hapus yang merah. Jadi indikator yang tidak memenuhi syarat harus kita hapus. Yaitu kalau kita hapus, biasanya kalau saya itu foto dulu, biar ingat, karena setelah kita indikator yang menghapus dia hilang nilainya, jadi kita lupa nanti takutnya. Jadi kita foto dulu atau diingat-ingat. Kalau indikatornya sedikit berarti X21, X22, X24
kita hapus 124 lalu 57 124 57. Berarti kita back. Ini saya screenshot dulu. Di outer loading, kita tes outer loading ya. Oke, tadi X21, X22, X24, 124, Y-nya 5 dan 7. 124, Y-nya 5 dan 7. Oke, kita keluarin, kita masuk lagi ke Smart Playlist-nya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita ke edit. Kita mau edit. Lalu tadi X1 udah bagus semua ya. X2 nih kita hapus. X2 berarti kita klik select dulu, jangan lupa. Select terus X2, 2. 1, 2, 4, 5, 7. Oke. 1, 2, 1. Terus kita klik shift kalau mau dia ke klik select itu. 1, 2, 4. Kita delete. Oke. Y-nya 5, 7. Klik shift lagi. Y-nya 7. Oke. Ini kita delete. Nah, lihat nih. Angkanya hilang kan? Nah, sekarang kita calculate ulang. Calculate PLS algorithm start calculation. Oke, nah kita lihat outer loading lagi, klik outer loading. Nah, udah merah, udah biru semua ya, udah hijau semua, lalu udah di atas 0,7 semua. Berarti di sini syarat outer loading sudah terpenuhi. Kita print screen, kita masukin ke Smart PLS. Kalau udah hijau semua, berarti syarat uji outer loading sudah terpenuhi. Selanjutnya kita uji yang kedua, yaitu uji AVE. Uji AVE katanya apa? Cek construct reliability and validity. Lalu overview, AVE-nya harus di atas 0,5. Oke, kita ke construct reliability validity. Kita lihat overview-nya. Nah, ini kelihatan AVE-nya ya. AVE-nya harus di atas 0,5 dan ini semuanya telah memenuhi. Kalau telah memenuhi, berarti kita langsung lanjut. Karena AVE sudah memenuhi, terus kita lihat dulu. AVE-nya itu 0, ini kita stop share. Kita buka si uji hipotesis kita di sini. Laporannya. Oke. Oke, di sini AVE-nya 0,668. Oke, kita tulis X1. Nilai AVE X1 adalah 0,668. Yang berarti besarnya variasi item pengukuran indikator X1, tadi X1 adalah pendidikan karakter mahasiswa sebesar 66,8. 66,8%. Atau 0,68, bukan 0, tapi 66,8 lebih besar dari 0,5. 0, berarti 0,668 lebih besar dari 0,5, maka terpenuhi syarat convergent validity yang baik. Nah, begitu juga si X2 dan memiliki syarat convergent validity-nya terpenuhi dengan baik. Oke. Karena udah terpenuhi, kita sekarang lanjut ke uji diskriminan validity, yaitu apa? Kita cek Warner Locker-nya ya.
atau discriminant validity itu adalah akar AVE konstruk lebih besar korelasi terhadap antar konstruk yang lain. Jadi kita cek nanti nilai X1 variabel X1 dengan X1 itu hubungannya lebih besar dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Makanya di situ akar AVE konstruk lebih besar korelasinya dibandingkan dengan korelasi yang lain. Jadi akar AVE X1 harus lebih besar dengan X1 dibandingkan yang lainnya. Begitu juga X2 dengan X2 harus lebih besar dari yang lainnya. Oke, kita coba cek ya di penelitinya, di analisis data Smart VLS-nya. Oke, Warner Laker. Nah, ini Warner Lakernya. Oke, Warner Laker. Discriminant validity. Kita klik discriminant validity lalu di Warner Lakernya. Oke. Nah, di sini hubungan X1 dengan X1 lebih besar dibandingkan X1 dengan X2 dan Y-nya. Begitu juga di X2 dengan X2 daripada X2 dengan Y. Dan juga Y dengan Y. Jadi matriks yang ini nih. Oke. Kita screenshot dulu. Oke, kita cek di sini 0,17. 732, Oke, 0,52, 0,867. Nah, ini semuanya nih yang warna hijau lebih besar dibandingkan variabel yang lainnya. Berarti ini diskriminan validity-nya sudah memenuhi juga. Karena kenapa tidak boleh lebih besar dari variabel yang lain? Kalau misalnya lebih besar berarti nanti harus kita lihat ratanya. Ada caranya lagi itu di pembelajaran selanjutnya. Lanjut kita sudah ke diskriminan validity-nya. Sekarang kita cek cross-loading-nya. Cross-loading itu adalah hubungan indikator X1 pertanyaan X1, pertanyaan variabel bebas, variabelnya dengan si indikator-indikatornya. Oke, gimana? Kita coba cek aja di sini. Oke, kita klik cross-loading. Nah, cross-loading ini aku coba screenshot lagi, kita taruh di laporan. Oke, udah 0,729, 0,922, 0,811. Udah sama ya. Nah, ini aku bikin matriksnya ke Microsoft Excel biar enak. Jadi variabel X1 dengan indikator X1-nya. Jadi pertanyaan atau butir-butir soal waktu di kuesioner tentang X1 yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, ini butir-butir soalnya harus lebih besar di X1 dengan butir soal X1 ini dibandingkan dengan X2 dan Y-nya. Nah, ini udah terlihat ya. 0,729 lebih besar daripada 0,4 dan 0,4. Begitu juga 0,9 lebih besar dari 0,6 dan 0,6 di sini. Oke, udah sama ya. Oke, ini saya stop share. Saya coba buka di laporannya biar terlihat. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Lalu di variabel X2 juga. X2 terhadap si indikator X2-nya ini. Butir pertanyaan tiganya ini lebih besar dibandingkan 0,5 dengan 0,5. 0,8 lebih besar dari 0,5 dengan 0,6. 0,9 lebih besar dari 0,5 dan 0,5. 0,9 juga lebih besar dari 0,6 dan 0,6. Berarti sudah terpenuhi ya cross loadingnya. Lalu di Y-nya juga, Y dengan si indikator Y itu 0,8 lebih besar dari 0,6 dan 0,5, 0,8 lebih besar dari 0,7, 0,7, 0,8 lebih besar dari 0,6 dan 0,6, 0,9 juga lebih besar dari 0,6 dan 0,5, 0,8 lebih besar dari 0,5 dan 0,4. Jadi ini adalah hubungan antara variabel dengan indikator variabelnya X1 dengan pertanyaan X1, X2 dengan pertanyaan X2, dan Y dengan pertanyaannya Y-nya. Oke. Hubungan variabel dengan indikator setiap variabelnya nilainya harus lebih besar daripada indikator yang lainnya. Nah, maka keseluruhan item indikator ini berkorelasi tinggi
tinggi dengan variabel yang diukurnya. Berarti ini memenuhi ya. Nah, sekarang yang terakhir untuk uji validitas, kita cek HTMT-nya. HTMT itu adalah evaluasi validitas diskriminan pada tingkat variabelnya. Nah, rasionya heterotrait atau rata korelasi antara item pengukuran variabel yang berbeda. Nah, nilainya HTMT ini harus di bawah 0,9, maka dia memenuhi syarat. Oke, kita lihat sekarang di uji analisisnya. Nah, PLS 4. Nih, di sini HTMT nih, berarti discriminant validity, kita klik aja heterotrait HTMT. Heterotrait, monotrait, rasio. Nah, ini kelihatan ya. Antar variabelnya ini X1 dengan Y, X2, X1 dengan Y, X2 dengan Y, dia nilainya kurang dari 0,9. Berarti telah memenuhi syarat HTMT. Kita masukkan ke uji hipotesisnya. Oke. Ini kita copy. Biar laporannya aja yang terlihat. Oke, berarti sudah memenuhi syarat HTMT. Sudah memenuhi syarat HTMT di mana coba itu X1 dengan X2 ya. X1 dengan X1 dengan X2 nilainya kurang dari 0,744 atau kurang dari 0,9. Nah, gini aja. Terus X1 dengan Y. X1 dengan Y juga 0,765. 0,765 kurang dari 0,9. Lanjut X2 dengan Y. X2, jadi hubungan antar variabelnya. X2 dengan Y nilainya juga kurang dari 0,9 atau 0,763. 0,763 atau kurang dari 0,9. Berarti memenuhi syarat HTMT-nya atau hubungan antar variabel lainnya. Oke, berarti uji validitas sudah terpenuhi. Kalau uji validitas sudah terpenuhi, berarti kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Oke, sini kita cek ulang dari sini ya. Kita sudah melakukan yang ini tadi, uji overloading, yang tadinya merah udah kita hapus menjadi warna hijau, udah lebih besar semua dari 0,7. Lanjut, AVE-nya juga udah lebih besar dari 0,5. Corner lockernya juga setiap antar variabel dengan variabel itu sendiri juga udah lebih besar dari variabel lainnya. Cross loading antara variabel dengan indikatornya juga sudah lebih besar dari indikator lainnya. Dan uji HTMT antara variabel satu dengan variabel lainnya juga sudah kurang dari 0,9. Jadi uji validitas sudah terpenuhi. Kita lanjut, kalau uji validitas sudah terpenuhi, kita lanjut ke uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas itu ada syaratnya lagi. Nah, uji reliability test atau uji reliabilitas menurut Gozali tahun 2018, reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur dari waktu ke waktu, mengukur kuesioner dari indikator, variabel atau konstruk. Jadi di mana kita adalah konsistenan atau kestabilan suatu indikator itu walaupun kita ukur dari waktu ke waktu. Jadi walaupun kita memberikan kuesioner ke orang yang sama dengan waktu yang berbeda, misalnya kita ngasih kuesioner yang sama dengan orang yang sama, tapi waktunya berbeda. Jadi kita kasih kuesioner itu di pagi hari kepada orang A, lalu di siang hari kita kasih lagi ke orang yang sama, lalu sore hari kita kasih lagi, itu nilainya harus sama atau stabil atau konsisten. Nah, tapi nggak mungkin di dalam penelitian itu kita ngasih kuesioner itu berkali-kali kepada si sampel itu. Si sampel juga bosen dong gitu kan. Maka kita untuk menghemat waktu dan biaya, daripada kita berkali-kali menghemat tenaga juga,
lebih baik kita lanjut uji realitas. Uji realitas itu adalah pengujian konsistenan indikator variabel. Oke, nah cek cara melihatnya yaitu lihat bagian construct reliability di mana composite reliability dan alpha Kronbergnya harus lebih besar dari 0,7. Kita cek ya di construct reliability validity. Kita stop share, kita share lagi ke Smart PLS-nya di construct reliability. Tampilannya sudah seperti ini. Kita lihat di construct reliability. Di sini overview. Nah, di overview ini ada AVE yang tadi, ada Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Yang ini yang kita ambil, kita print screen, kita taruh lagi di laporan kita. Oke. Nah, udah sama ya, 0,917, 0,837, dan 0,918. Oke. Lalu di composite reliability juga udah sama 0,933, 0,914, dan 0,938. Udah sama semua. Nah, kita cek yang saya hijaukan saja. Berarti di sini apa? Variabel tadi pendidikan, karakter, atau X1 memiliki composite reliability sebesar 0,933 yang lebih besar dari 0,7 yang menunjukkan bahwa setiap item mengukur variabel pendidikan karakter mahasiswa konsisten dalam mengukur variabel kemandirian pendidikan karakternya. Ya, ini hanya diubah variabelnya aja ya. Lalu self confidence juga seperti itu, 0,914 lebih besar dari 0,7 berarti self confidence atau variabel X2 sudah konsisten dalam mengukur confidence itu sendiri. Lalu di IP semester mahasiswa juga seperti itu. Nilainya 0,938 lebih besar dari 0,7 sudah konsisten dalam mengukur nilai IPS mahasiswanya. Oke. Nah, seperti itu ya uji validitas dan reliabilitasnya. Kita lanjut ke uji analisis datanya, yaitu pengambilan kesimpulan. Kita cuma butuh satu untuk melihat apakah hipotesisnya diterima atau tidak. Kita buka analyze lagi. Oke. Tapi smart Oke, ini kita edit. Lalu kita calculate lagi ke bootstrapping. Oke, start calculation. Oke, di sini kita lihat P koefisiennya ya, P value-nya. Nah, ini nih. Lihat, kita boleh lihat dari tes statistik atau P value-nya boleh. Nah, kalau di sini P value-nya harus kurang dari 0,05 karena kita ngambil kepercayaannya itu adalah nilai kepercayaannya 0,05. Nah, kita print screen dulu. Oke. Kita analisis data. Nah, karena nilai P value 0,000 kurang dari 0,05 maka terpenuhi syarat H1 diterima. Kalau H1 diterima tadi H0 ditolak, ya kan? Ini untuk hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama berarti adanya pengaruh positif antara pendidikan karakter mahasiswa dengan nilai IP semester mahasiswa, ya kan? Lalu yang kedua berarti sama nih hipotesis yang kedua. Nilai P value-nya juga sama nih. Kurang dari 0,5 maka bisa juga dari P value kita lihatnya T statistik. T statistiknya adalah 5,091 lebih besar dari 1,65. Jadi kalau sampelnya di T statistik coba kita searching ya. Nilai T statistik 100 sampel. Kita coba
Kalau 100 sampel itu katanya adalah 1,980 tes statistiknya. Berarti langsung kita tulis aja di sini. Tes statistiknya 5,091 lebih besar daripada 1,980. 980. Oke, terpenuhi kan? Jadi kita boleh lihat dua cara. Boleh lihat dari p-value atau tes statistiknya. Kalau p-value harus kurang dari 0,05. Sedangkan tes statistik harus lebih besar dari t-table. T-tablenya di sini adalah 100 sampel, yaitu 1,98 ya. Jadi memenuhi ya. Nah, tes statistiknya kan sama nih antara hipotesis 1 dan 2 karena sampelnya sama-sama 100. Berarti kita bikin lagi di sini hipotesis kedua, tes statistiknya juga 3,683 lebih besar dari juga 1,980. Maka hipotesis 1 dan 2 terpenuhi bahwa H1 diterima dan H0-nya ditolak gitu kan. Nah, kita langsung bikin kesimpulan aja di sini. Oke. Kesimpulannya langsung di sini aja deh. Ini kan baru H1 diterima, H0 ditolak kan nggak ngerti ya orang. Jadi kesimpulannya aja langsung. Kesimpulan bahwa terdapat pengaruh. Ya, ini kesimpulan dari hipotesis kita. Terdapat pengaruh positif. X1 tadi apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter mahasiswa terhadap nilai IP semester mahasiswa UCA gitu. Nah, ini pendidikan karakter. Nah, yang kedua berarti sama, tapi yang beda adalah self confidence-nya. Ini self confidence. Ya, jadi sudah terpenuhi. Kita sudah uji yang tadi pertama kali kita bikin rumusan masalah, kita tulis hipotesis deskriptif dan statistiknya, kita uji prasyarat yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Setelah uji reliabilitas kita lanjut ke uji hipotesis. Seperti itu ya teman-teman semua. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita balik lagi nanti ke uji statistik berikutnya, uji hipotesis-hipotesis lain. Sampai jumpa. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.